Kenapa nggak ngelawan? Kenapa nggak teriak? Kenapa nggak cari pertolongan saat itu juga? Kamu diam aja berarti kamu terima dong. Secara psikologis, ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, tubuh akan memberikan respon otomatis terhadap situasi yang sedang terjadi yang disebut dengan tonic immobility, di mana tubuh akan menjadi susah bergerak, menjadi susah untuk melawan, susah untuk berteriak, dan sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Karena pada saat itu kita sedang berada dalam kondisi tertekan, terancam, dan kemudian secara fisik dan psikis, tubuh cenderung tidak bisa merespon secara spontan dalam beberapa detik, seolah-olah tubuh kita membeku atau yang biasa disebut dengan nge-freeze. Pada kondisi tersebut, otak kita cenderung lebih lambat dalam merespon sesuatu. Kita bingung sebenarnya apa yang harus kita lakukan, sebenarnya ini apa, dan di beberapa detik kemudian barulah kita bisa merespon secara penuh dan mengambil tindakan. Makanya orang-orang yang nanya kenapa nggak langsung teriak, kenapa nggak langsung ngelawan, ya karena memang itu respon natural dari tubuh kita. Pada dasarnya pelecehan seksual ini mungkin terjadi pada orang-orang yang berpakaian terbuka, tapi banyak juga pelecehan seksual yang terjadi pada orang-orang yang berpakaian tertutup. Karena korban seringkali mendapat banyak hujatan, cacian, akhirnya korban memilih untuk bungkam. Dari sini kita bisa melihat bahwa bukan saatnya menyalahkan korban. Pelecehan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah salah dari pelakunya. Besarnya dampak psikis yang terjadi akibat adanya pelecehan seksual membuat kita belajar untuk mengedukasi diri kita sendiri. Kita perlu belajar untuk mengedukasi sesama manusia, dan penting untuk kita berpikir ke depan tentang konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Bagi orang terdekat yang mungkin orang sekitarnya mengalami pelecehan seksual, yuk didengerin, dirangkul, jangan dijudge. Bantu sebisa kita dan dampingi menemui profesional. Orang yang mengalami pelecehan seksual bisa jadi sudah mengalami kemunduran mental, bisa jadi sudah mengalami tekanan batin yang luar biasa. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk ngejudge. Buat yang pernah mengalami pelecehan seksual, nggak apa-apa bersuara. Carilah orang yang bisa mendukung kita, orang yang bisa melihat kita sebagaimana diri kita, bukan karena pengalaman pelecehan seksual yang pernah kita dapatkan, supaya kita bisa tetap merasa berharga sebagai seorang manusia.